Keempat modul yang sudah dipraktikumkan. Kemudian kalian bawa laporan lengkap yang belum dikumpulkan. Barangkali ada yang belum dikumpulin laporannya di jilidnya. Kemudian bawa kartu praktikum, bawa alat tulis sama kalkulator. Ini kalkulator saya jadi kayak gini. Paham ya? Ini dibawa ketika ujian. Kemudian di sini ada judul laporan akhir L2. Formatnya di salin. Poin 1 yaitu menghitung besar Rx untuk hambatan murni. Di sini ada rumus. Formatnya dari sini sampai sini disalin terlebih dahulu. Kemudian ada instruksi buat contoh perhitungannya. Nah, kalian buat contoh perhitungannya tuh satu contoh perhitungan aja di atas tabel. Di sini ada RS. RS itu cukup disalin dari lembar data nih. Ini ya. Salin lembar data, L1, L2 ada di lembar data. Yang dicari berarti adalah RX yang dihitung. Kalau di tabel kalian langsung masukin hasil perhitungannya. Tapi kalau di atas tabel kalian bikin satu contoh perhitungan pakai rumus sama pakai cara. Paham ya? Ini bebas pakai data ke berapa aja. Ini pakai cara, di atas tabel ini langsung hasil. Paham? Selanjutnya di sini ada Rx kuadrat. Berarti kalau Rx-nya nilainya 5, di sini jadinya 25. Kayak gitu ya caranya. Kemudian kalian hitung 10 data ya, sampai 10 data, kemudian dijumlahin nilai Rx sama Rx kuadratnya. Misalkan setelah dihitung sigma Rx-nya adalah 10, kemudian sigma Rx kuadratnya adalah 50. Kemudian kita mau nyari Rx bar sama dengan sigma Rx dibagi N. N itu adalah banyaknya pengamatan. Berarti kalau sigma Rx-nya hasilnya 10, berarti N-nya 10 jadinya 1 hasilnya ya. Kemudian delta Rx sama dengan akar N dikali sigma Rx kuadrat. Tadi nilainya kita misalin 50 ya. Kemudian dikurangin sigma Rx dikuadratkan hasilnya 10 dibagi N. N-nya 10 data ya. Berarti 10 kuadrat 10 min 1. Setelah dihitung misalkan hasilnya 3. Berarti kita dapat delta Rx-nya 3, Rx barnya 1. Jadi besarnya hambatan murni sama dengan Rx bar plus minus delta Rx ohm, yang mana Rx barnya tadi 1 plus minus delta Rx nya 3. Paham ya? Kemudian kesalahan relatif, delta Rx dibagi Rx bar berarti 3 dibagi 1 dikali 100%. Hasilnya adalah sampai sini gampang? Oke, kalau udah gampang lanjut percobaan kedua, menentukan koefisien temperatur. RS tadi sudah ditentukan ya. Kalau percobaan kedua RS-nya pakainya satu aja, sudah ditentukan. Kemudian di sini ada tabel. Tabelnya ada suhunya dalam Kelvin. Oleh karena itu, karena di sini temperaturnya kita termometernya satuannya Celcius, berarti harus konversi dulu. Berarti semua suhu yang ada di sini kalian tambahin 273 kayak gini. 25 tambah 273 berapa? Terus 28 tambah 273 berapa? Sampai data ke 10. Paham ya? L1, L2 di lembar data disalin. Kemudian RT itu ada perhitungannya. Rumusnya ada di sini, yaitu L1 dibagi L2 dikali RS. Sama kayak tadi, bikin satu contoh perhitungan di atas tabel, satu contoh perhitungan. Berarti yang perlu dihitung adalah ini, RT-nya. Rumusnya L1 per L2 dikali RS berarti kayak gini. 57 dibagi 43 dikali 2. Dibagi ini ya, 3 ya. Paham ya? Contohnya tadi 57 dibagi 43 dikali 3. Nanti berapa dapatnya? Nanti hasilnya masukin sini. Misalkan dapatnya 10. Kalau di sini langsung apa? Hasil apa pakai cara? Hasil. Untuk hasil. Kalau di sini pakai cara apa? Enggak. Oke. Paham ya? Kemudian delta T itu dalam Kelvin itu sama dengan semua suhu yang ada di sini yang sudah dikonversi ini ya, dikurangin sama suhu awal. Berarti 298 dikurangi 298 0. Kayak gitu ya, paham? Terus T1 kurangi T0, T2 kurangi T0, nanti masukin hasilnya ke sini. Paham? Paham nggak? Delta T itu adalah semua suhu yang ada di sini, mulai dari T0 sampai T selanjutnya itu dikurangin sama T0 nih. Oh, oke, ngerti.
sama karena kayak delta T itu perubahan suhu. Jadi kita mau nyari di data kedua tuh perbedaan suhunya berapa sih dari suhu awalnya, paham ya? Sampai sini aman. Di sini ada catatan cukup bisa. Kemudian di sini ada tabel formanya salin isi kerjakan. Di sini ada len RT. Len RT itu cara nyarinya gini. Berarti kita harus membuat len nilai RT-nya. RT-nya di sini RT 0-nya kan 10, ya kan? Caranya gini. Len 10 tutup. Nah, hasilnya kan segini. Kelihatan nggak? 2,30. Nanti masukin ke sini. Paham ya? Len nilai RT-nya. Kalau nilai RT-nya 10, berarti hasilnya berapa? 2,3. Paham ya? Cari sampai data ke 10. Kemudian delta T salin dari sini. Tabel sebelumnya. Delta T kuadrat berarti kalau di sini 10, di sini jadi 100. Kalau ini len RT dikali delta T berarti 2,303 dikali 10. Paham ya caranya ya? Cari sampai 10 data, cari sampai 10 data, cari sampai 10 data semuanya. Aman sampai sini? Kemudian kita lihat instruksi di sini. Di sini ada len RT sama dengan Y, berarti ini sama dengan Y ya. Kemudian delta T sama dengan X. Berarti kalau delta T kuadrat jadinya X kuadrat. Kalau len RT dikali delta T berarti Y dikali X. Selanjutnya kita mau nyari sigmanya tadi. Setelah dijumlahin sigma len RT kita misalin nilainya K. Sigma delta T kita misalin L. Sigma delta T kuadrat kita misalin M. Sigma len RT dikali delta T kita misalin N. Kita mau nyari A sekarang. Sigma X kuadrat berarti ini nilainya M ya. M kali sigma Y berarti ini ya K tadi nilainya. Kurangin sigma X tadi hasilnya L dikali sigma X ya N. Nah, karena N ini adalah banyaknya data, kita pakainya 10 data. Sigma X kuadrat berarti M dikurangin sigma X di kuadratin, berarti ini L di kuadratin. Paham ya? Caranya tinggal substitusi. Untuk yang B juga sama, tinggal masukin aja. Nah, setelah dihitung A-nya itu kita anggap sebagai nilai len row, yaitu nilainya 15. Ini setelah dihitung hasilnya 15. Berarti 15 ini adalah nilai len row sama nilai A. Nah, kalau yang B setelah kita hitung misalkan dapatnya 10. Berarti 10 ini nilai koefisien temperatur sama dengan nilai B. Paham ya? Ini saling kerjakan. Jadi koefisien temperaturnya adalah 10 ini. Dari hasil A dan B di atas didapatkan persamaan garis, yaitu len RT sama dengan B kali delta T plus len row. B nya dapat 10, len row nya dapat 15. Masukin. Terus bikin persamaan ya. Ini ditulis aja persamaan grafik len RT. Ini len RT sumbu Y versus delta T sumbu X. Ditulis persamaannya, dibikin minimum maksimum, tulis persamaannya. Yang membedakan adalah nilai delta T-nya. Kalau minimum cari nilai delta T yang paling kecil, yaitu 0 ya. Masukin ke sini. Kalau maksimum cari nilai delta T paling besar. Cari misalkan paling besar adalah 5. Hitung hasilnya berapa? Ini 15, hasilnya 6, 5. Hasil ini akan menjadi koordinat Y dari titik minimum. Ini koordinat Y titik maksimum. Kalau koordinat X itu kita kan nilai delta T, berarti ini ya 0, ini 5, 0,15, 5,65. Paham? Kemudian lihat koordinat X nya 0 sama 5, berarti kita bikin kelipatan 1, 2, 3, 4, 5 aja. Nanti kalian sesuaiin sama hasil perhitungan kalian ya, kelipatannya. Karena grafik dibikin di milimeter block, yang mana milimeter block kotak-kotaknya kan lebih detail ya. Jadi kalian bikin kelipatannya lebih detail lagi. Ada 15, ada 65, bikin kelipatan 10 aja. 10, 20 sampai 70. Berarti 0,15 ada di sini ya, pertengahan 10 sama 20. Terus 5,65 di sini. 5,65. Ini titik minimum, titik maksimum, baru bisa dibikin garis lurus. Paham ya? Kertasnya apa? Milimeter. Jangan salah ya. Yang di sini
Oh enggak, tergantung datanya kami. Tergantung Ini nanti contohnya. Nanti Ini nggak tahu. ini kondisional. Terus cantumkan titik-titik dari data pengamatan. Rho sama dengan epsilon nilai A. Nilai A kan ini tadi ya 15 ya. Ya. Atau sama dengan epsilon nilai len rho. Berarti kan epsilon 15 nih. Kita masukin gini caranya. Kelihatan nggak? Sip. Epsilon masukin nilainya 10. Tutup. Nah, masukin nilainya ke sini. Paham ya? Kemudian kesalahan literatur mutlak RT0 dikurangi R0 dibagi RT0 dikali 100%. RT0 nya tadi misalkan dapatnya 10, terus epsilonnya misalkan dapatnya 20, berarti mutlak 10 kurangi 20 dibagi 10 kali 100% hasilnya dalam persen. Paham ya? Ini kalau misalkan minus jadi plus kan? Iya, mutlak itu artinya semua perhitungan di dalamnya nilainya positif. Analisa percobaan dibikin 3 paragraf berisi analisis terkait percobaan, kesimpulan 2 paragraf, saran 1 paragraf tidak boleh menyinggung lab, lab sama halal. Analisa kesimpulan saran dalam satu kelompok gak boleh sama. Yang harus sama adalah alasannya sampai sini. Paham? Kalau paham boleh diberes-beres ya.